Mas, Gimana sih kamu itu Mohon maaf, Mas. jalan tuh pakai mata tuh. aku nggak lihat Mas, aku lagi lihat Sekarang kan artikel nih, mohon maaf ya. gimana sih kamu itu? Kok pernah lihat Kenapa Mas ya? kamu? Siapa? Kok kayak Kamu familiar? itu siapa emang? Kamu Gondor ya? Iya, saya Guntur. Emang kamu siapa? Saya Dava, teman TK. Apa temen TK? Iya. Wah, wajah kamu sekarang berubah banget ya. Iyalah, sudah dewasa, Gimana gimana? kabar kamu sekarang? Baik sih, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kamu sekarang itu sekolah di mana? Saya sekolah di Semada sih. Waduh, pasti orang tua kamu bangga sekali nih. Ya, gitulah. Gila. Kalau kamu sekolah di mana? Saya sih sekolah di 21 sih sekarang. Oh, itu juga top loh itu, 21. Oh iya, meskipun bukan komplek tapi dia masih masuk kawasan loh ya. Iya, mantap itu Mas. Iya. Terkenal juga SMA 21 itu. Iya sih. Banyak prestasinya juga. Kalau kamu punya prestasi atau bakat, kamu akan dikembangkan dan didukung oleh SMA Negeri 21 loh. Oh iya dah. Iya. Wah, sayang banget aku nggak daftar di sana. Iya, sayang sekali kan, kamu Iya pasti sih. menyesal. Iya. Jadi mau kamu lagi ngapain emang, serius banget lihat buku Jadi kimia? akhir-akhir hari ini tuh aku itu lagi pusing nih tentang proyek aku atau tugas aku tentang kimia ini. Emang tentang apa sih? Ya, jadi tugas saya ini tentang kimia hijau. Oh, aku tahu itu kimia hijau. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih apa itu kimia hijau? Menurut saya ya, kalau kimia hijau itu kimia yang berkelanjutan. Kamu tahu nggak sih? Ya. Arti lebih panjangnya kimia hijau itu pernah itu berkelanjutan. Baik, saya catat terlebih dulu ya. Oke. Benar sih, kimia hijau itu kimia yang berkelanjutan. Tapi lebih lengkapnya itu, jadi kimia hijau itu kegiatan pendekatan yang efisien untuk mengurangi pencemaran lingkungan atau polusi. Wah, boleh banget nih jawabanmu. Sebentar ya, saya catat terlebih Iya. dulu ya. Oke, setelah itu apa lagi sih? Jadi konsep dari kimia hijau itu ada banyak cabangnya. Kalau boleh tahu apa sih cabangnya itu? Ada, yaitu cabang kimia, biokimia, ada cabang organik, anorganik, dan cabang analitik. Wah, boleh juga ya kamu ya. Oke. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih perbedaan dari kimia hijau atau kimia dan kimia lingkungan? Wah, saya kurang tahu nih. Kalau boleh tahu apa sih kimia hijau dan kimia lingkungan itu? Kimia hijau itu ya ada bedanya sih dengan kimia lingkungan. Yaitu bedanya, kalau kimia hijau itu lebih berfokus pada zat-zat yang berbahaya dan pencemaran lingkungan gitu. Wah, jadi kimia hijau itu kimia yang berfokus ke pengurangan suatu polusi ya. Iya, benar banget. Kimia hijau itu adalah pendekatan efisien, adalah metode pendekatan efisien untuk mengurangi polusi. Oh, jadi gitu. Contohnya itu apa aja sih? Penerapan itu, penerapannya itu biasanya mengurangi sampah plastik, itu tidak membuang-buang sampah plastik, ya mungkin mencemar-cemar di sini, membuang sampah plastik sembarangan gitu. Wah, boleh juga ya. Menurut saya di sini tuh sangat panas Pak. Kita Iya. kita sambil jalan aja ya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi contoh penerapan kimia hijau atau kimia lingkungan itu gimana sih, Dev? Sebentar, konsep kamu itu mau apa sih kimia hijaunya? Jadi konsep saya itu suatu konsep yang tentang penggunaan, mengurangi cara mengurangi penggunaan plastik. Oh, itu mudah sekali. Oh, itu mah mudah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah akan semakin meningkat untuk kebutuhan manusia. Oh, jadi gitu. Bagus juga nih ide kamu. Contohnya maraknya ada sampah-sampah di sawah-sawah, mungkin ada yang di kali-kali, ada yang di sungai, ada yang di selokan-selokan, banyak banget kan sampah-sampahnya. Jadi sampah plastik itu sebenarnya sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, setahu aku ya, kalau sampah plastik kalau diuraikan dengan tanah itu membutuhkan waktu 100 tahun lebih loh. Iya, benar sekali itu. Jadi yang aku jelasin itu paham nggak? Menurut aku sih penjelasan itu sangat rumit, Dok. Oh, Aku kalau gitu
aku punya sih temen yang dia sangat kreatif banget. Dia ngelola mendaur ulang sama plastik itu. Dan ya mungkin sekarang jam berapa ya sekarang? Jam 11 ya? Sekitar jam 11-an kok. Ya biasanya dia ada di sekitaran sini untuk mencari sampah-sampah plastik dan memilahnya gitu. Apakah mau boleh ke sana? Aku kenalin juga ke orangnya. Boleh sih kalau berhubungan dengan tugasku. Mari kita ke sana yuk. Ayo ke sana yuk. 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 Temanmu masih jauh. Itu teman aku. Ngapain kamu? Lagi memilah botol plastik nih. Masih tetap kayak gini ya? Terus? Iya. Iya. Bagus, kreatif kamu. Ini kenalin temen aku, Gondor namanya. Halo, namaku Guntur. Di sini aku mempunyai suatu proyek atau tugas tentang kimia dan penggunaan barang plastik. Jadi kalau di penggunaan botol plastik itu kan bisa dengan mengurangi dan digunakan sebagai kerajinan, dan kita bisa sebagai kerajinan di apa ini namanya, Baru, Bang. dijual dan menambahkan kebutuhan kita. Wah, kamu sangat keren ya, bisa mengolah plastik Iya, keren menjadi banget. sesuatu yang menghasilkan meskipun sedikit dan bisa untuk setidaknya menyicil biaya dan LKS atau Iya. SPP ya. SPP. Iya. Dengan Kreatif kamu banget ya? kreatif banget, dengan kamu mengolah bahan seperti ini kamu dapat mengurangi atau membantu sampah masyarakat ya. Iya. Iya, jadi kayak kita menerapkan 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Dan kita cara menguranginya yaitu yang pertama menghindari penggunaan sedotan plastik. Yang kedua, kita harus menggunakan kantong reusable. Yaitu yang ketiga, memilih apa itu namanya, toko yang menggunakan apa itu ya namanya, kemasan yang menggunakan kertas. Dan yang keempat, mengurangi pembelian air minum kemasan. Ya gitu, gitu. Iya. Boleh juga ya ide kamu ya. Sangat Iya. membantu untuk masyarakat sekitar. Iya begitu. Iya. Oke, oh jadi tuh sama plastik itu susah diuraikan ya, dan butuh waktu lama untuk diuraikan. Jadi Iya. kita lebih ke arah, atau kamu itu lebih ke arah membuat kerajinan yang bisa dijual dan bisa menguntungkan menjadi uang ya. Iya begitu, betul. Jadi begitu toh prosesnya untuk menghasilkan suatu bahan yang kreatif dan berguna untuk masyarakat sekitar dan mengurangi dampak dari lingkungan ataupun hewan di sekitarnya. Iya betul, betul. Oh, jadi kalau itu terima kasih ya Mas Nabil ya atas saran atau pertanyaan-pertanyaan kami yang sudah dijawab oleh Mas Nabil. Iya. Makasih ya, Bil ya. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mas Nabil. Yoi. Makasih ya. Mana temanku kreatif kan? Iya, kreatif banget nih teman Iya. kamu. Ya udah, yuk Ya, duluan. udah. Makasih ya, Bil. Makasih Mas Nabil. Makasih. Jadi tadi manfaat tentang kimia hijau dan lingkungan sekitar ya, tentang pengurangan sampah plastik ya. Iya, benar sekali gitu. Wah, sangat berguna nih. Masih penasaran sih tentang kimia hijau dan penghematan atau penggunaan sampah plastik nih di masyarakat sekitar. Masih penasaran? Masih. Jadi kalau misal saya mengundang kamu ke rumah saya, apakah kamu mau atau bersedia? Bersedia sih. Kapan emang? Besok bisa nggak? Waktu kamu besok free nggak? Kalau pagi saya free sih. Oke, jadi kita besok lanjut ke rumah kita ya. Iya. Terus tontonin kami ya. Jangan skip-skip videonya, lanjut ke video selanjutnya. 1 minggu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube kelompok saya, kelompok 1 Kimia 105. Di sini saya akan memperkenalkan tugas-tugas dari tim atau teman-teman saya. Diawali dengan Kenalkan, nama saya Atan Faizul Nabil dari absen 7. Peran saya di sini sebagai penambah tokoh dan skrip. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Satria Jaban dari absen 27. Peran saya di sini sebagai tim kreatif dalam mengembangkan ide-ide dan membuat konsep skenario.
Perkenalkan, nama saya Mega Ardia Karini dari absen 23. Peran saya di sini sebagai penulis skenario. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Zafira Puaris dari absen 31. Saya di sini sebagai editing. Perkenalkan, nama saya Rafa Alifian Wahyu Putra dari nomor absen 13. Saya sebagai pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Guntur Suduso Putra. Di sini saya sebagai pembawa acara absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kami atau video podcast kami. Di sini saya kedatangan suatu tamu loh, atau teman TK saya yang kemarin ada di video sebelumnya. Kita sapa dulu tamu kita. Hai, kenalkan nama saya Rafa Alifian. Nah, di sini kami akan membahas suatu tentang proyek kami, yaitu kimia hijau, atau menerangkan lebih mendalam lagi tentang suatu kimia hijau nih. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke topiknya deh ya. Jadi, kamu apa sudah paham tentang kimia hijau atau istilah lainnya itu green chemistry? Nah, untuk dari pembahasan kita kemarin atau pertemuan kita kemarin, menurut saya sudah sedikit mengerti tentang suatu kimia hijau nih. Oke, mantap. Agar lebih paham lagi, jelaskan sih apa yang kamu ketahui tentang kimia hijau itu. Nah, kimia hijau ini suatu bidang kimia yang berfokus kepada suatu bidang polusi. Betul tidak? Oke, betul sekali. Sekarang aku tanya nih, kan aku dari awal tadi bilang green chemistry. Apa yang kamu ketahui tentang green chemistry itu? Menurut saya belum pernah sekali mendengar kata-kata green chemistry. Kalau boleh tahu, bisa dijelasin sedikit dong. Jadi istilah green chemistry itu sudah ada pada tahun 1990 secara global ya. Setelah Environmental Protection Agency atau EPA, Marine Pollution Prevention ACT, yang mana sudah menjadi kebijakan nasional untuk mencegah polusi dan mengurangi polusi ya, atau yang disebut dengan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang disahkan oleh Amerika Serikat. Ya. Oh ya, aku mau ngasih tambahan lagi nih pengertian kimia hijau menurut Indrawanti. Kimia hijau diidentifikasikan atau didesain proses pembuatan produk dan dengan mengurangi atau menghilangkan bahan kimia. Oh, ternyata begitu ya. Oh iya, kamu tahu nggak kalau kimia hijau itu ada prinsipnya? Kalau menurutku atau setahuku, kimia hijau itu dibagi menjadi 12, bukan? Ya, benar. Sebutkan apa aja sih yang kamu ketahui? Nah, itu yang pertama ini pencegahan timbulnya limbah. Untuk yang kedua ini memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Nah, untuk yang ketiga ini kalau nggak salah sintesis kimia yang aman. Nah, untuk yang keempat ini kalau nggak salah merancang bahan kimia yang lebih aman. Lalu lanjutnya apa ya? Oke, aku lanjutkan ya. Untuk yang kelima ada pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Kemudian yang keenam ada desain pemakaian energi yang efisien. Lalu yang ketujuh penggunaan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan mengurangi senyawa turunan kimia. Yang kesembilan ada penggunaan katalis. Yang ke-10 ada mendesain bahan kimia dan produk yang mudah degradasi. Yang ke-11 ada menggunakan metode analis secara langsung. Dan yang terakhir itu apa ya? Coba. Setahu saya ya, kalau nggak salah itu mencegah potensi kecelakaan nih. Ya, betul sekali. Oh iya, aku lupa. Ada juga loh kegiatan yang mendukung dan tidak mendukung prinsip kimia hijau ini. Oh iya, aku juga baru ingat tidak kayaknya penggunaan plastik, penggunaan bahan bakar, fosil, pembuangan limbah cair, dan rumah tangga kesaluran air, berlebihan dari penggunaan pupuk kimia pertanian, penggunaan pestisida pada pemberantasan hama, sama ini loh penutupan permukaan tanah yang bukan beton, yang kucur gitu loh, apa enggak sih? Nah, aku ingat intinya kegiatan yang tidak mendukung sih.
Gak apa-apa, gue ingat kegiatan yang mendukung kimia hijau ini. Satu itu menggunakan sumber energi terbarukan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik pada kemasan. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan pupuk organik. Yang keempat, mengurangi penggunaan deterjen biodegradable. Yang kelima, menghentikan pembuangan limbah minyak goreng ke saluran pembuangan. Oke, seperti yang aku jelaskan tadi, salah satu cara mendukung kimia hijau adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu, bagaimana sih cara menerapkan pengurangan penggunaan plastik itu? Itu ya, itu caranya terdiri dari 3R, yaitu reuse, menggunakan kembali, recycle, ulang, dan reduce. Nah, itu mengurangi. Kemudian kalau mau berbelanja di suatu minimarket atau supermarket, nah kita harus membawa kantong plastik dan jangan menggunakan kresek atau kantong plastik yang biasanya sekali pakai. Kita pakai yang bisa pakai berkali-kali. Nah, benar banget nih. Jadi sekarang kamu sudah paham nih tentang materi kimia hijau. Sudah ada, paham dong. Oke, mantap. Terima kasih kepada rekan saya atau Mas Dava sudah menemani saya pada podcast kali ini dan membantu tentang penggunaan suatu sampah plastik atau penggunaan plastik dan kimia hijau. Nah, semoga teman-teman semua bisa mempraktekkan atau bisa melakukan, menerapkan kepada kehidupan sehari-hari ini. Nah, oke, jadi kita semua selalu menerapkan di kehidupan kita sehari-hari ya, meskipun itu susah. Nah, kita melakukannya itu sedikit bertahap, oke? Nah, bukan hanya itu saja. Kalau kita menggunakan sampah plastik, kita akan dapat mencemari suatu ekosistem alam maupun flora fauna kita loh. Nah, jadi cukup di sini dengan durasi kita yang sedikit dan durasi saya yang cukup lama. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada Mas Dava sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video kami dan mohon maaf jika ada yang salah. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.